Jam sudah menunjukkan pukul 12. Raihan masih saja tidak bisa memejamkan matanya. Kasur yang keras benar-benar membuat tubuhnya tidak nyaman. Diliriknya sang istri yang sudah tertidur dengan pulas. Sesekali Raihan melihat jam di ponselnya. Dia merasa jam di malam itu begitu lambat berputar. Karena tidak bisa tidur, akhirnya Raihan bangkit dan mengambil ponselnya. Dia memilih mengecek email yang ada di ponselnya dan mengerjakan pekerjaan kantor yang bisa dia kerjakan lewat ponsel. Sesekali Raihan melirik ke arah sang istri yang masih saja tertidur dengan pulas. Raihan tidak habis pikir kenapa Anissa masih bisa tertidur dengan nyaman di atas kasur yang keras itu. Berjam-jam sudah Raihan lewati dengan rasa kantuk yang tak kunjung datang. Raihan terus berkutat dengan ponselnya sampai tak terasa hari sudah pagi. Anissa membuka matanya dan melihat sang suami yang sedang sibuk dengan ponselnya. "Mas, udah bangun?" tanya Anissa dengan suara parau. Raihan mengalihkan pandangannya ke arah sang istri. "Kamu sudah bangun? Aku bahkan belum tidur sama sekali," ujar Raihan. "Loh, Mas Rai gak tidur?" "Kenapa, Mas?" tanya Anissa. "Aku gak bisa tidur. Kasur ini terlalu keras untukku. Mana mungkin aku bisa tidur dengan tenang," ujar Raihan. "Ya ampun, Mas. Jadi semalaman Mas gak tidur," ujar Anissa. Anissa melihat jam di ponselnya yang sudah menunjukkan jam 5:20 pagi. "Gimana mau tidur, sayang? Aku gak bisa tidur di tempat kayak gini," ujar Raihan. "Ya sudah, lebih baik kita ikut mandi di sini saja. Habis itu kita keluar cari makan," ujar Anissa. Anissa membuka kopernya dan mengambil satu setel baju serta handuk lalu dia keluar dari kamar mencari sang pemilik rumah. Anissa melihat Pak Kades sedang duduk di ruang tamu sambil menyesap rokoknya sendirian. "Permisi, Pak. Maaf, saya dan suami mau numpang mandi di sini, apa boleh?" tanya Anissa dengan sopan. Nak Nisa udah bangun. Silahkan nak kalau mau mandi. Kamar mandinya ada di sebelah dapur. Masuk saja, ibu ada di dalam kok," ujar Pak Kades. "Makasih, Pak. Kalau begitu saya izin masuk ke dalam," ujar Anissa. Anissa masuk ke dalam rumah dan melihat Bu Kades yang sedang masak bersama kedua anaknya. "Permisi, Bu, Mbak," ucap Anissa. Nak Nisa udah bangun," ujar Bu Kades. "Iya, Bu. Maaf saya bangun kesiangan. Saya mau minta izin buat ikut mandi di kamar mandi rumah ini," ujar Anissa. "Silahkan, nak. Pakai saja kalau mau ke kamar mandi," ujar Bu Kades. "Makasih, Bu. Saya permisi mau mandi dulu. Nanti setelah mandi saya bantu ibu masak ya," ujar Anissa. "Gak usah, nak. Dibantu sama Jenny dan Indah saja sudah cukup kok," tolak Bu Kades. Anissa pun pamit untuk masuk ke dalam kamar mandi dan langsung melakukan ritual mandinya. Tidak membutuhkan waktu lama, Anissa kelurahan sudah dengan pakaian yang baru. Lalu dia kembali ke kamar yang dia tempati. "Mas mandi dulu sana, keburu siang ini," ujar Anissa. Raihan meletakkan ponselnya dan mengambil handuk dari sang istri. Dia pun menerima baju yang sudah istrinya siapkan. "Kamar mandinya di mana?" tanya Raihan. Anissa menunjukkan jalan menuju kamar mandi yang baru saja dia pakai. Saat berada di dapur, Raihan juga bertemu dengan Bu Kades dan kedua anaknya yang sedang berkutat di depan kompor. "Permisi, Bu. Saya mau numpang mandi." "Kamar mandinya di mana ya?" tanya Raihan. "Silahkan, Tuan. Kamar mandinya di sebelah sini." Apa mau saya siapkan air hangat? Soalnya air di sini sangat dingin." Bukan Bu Kades yang menjawabnya, tapi Indah anak kedua dari Bu Kades. "Tidak perlu," ujar Raihan yang langsung masuk ke dalam kamar mandi. Anissa tidak ingat bahwa suaminya tidak pernah mandi dengan air dingin. Sampai ketika Raihan masuk ke kamar mandi dan bingung dengan tempat itu. Tidak ada bathtub maupun shower di dalamnya. Raihan menyentuh air yang ada di dalam bak dan kaget karena airnya sangat dingin. Ditatapnya lagi sekeliling kamar mandi itu, sangat jauh berbeda dengan kamar mandi yang ada di kota. "Ini kamar mandi atau WC umum sih? Gini amat bentuknya," gerutu Raihan. "Aku mandinya gimana ini? Pakai ini gitu," gumamnya lagi. Raihan mengambil sebuah gayung yang ada di pinggir bak mandi dan diayun-ayunkan olehnya. Lama, Raihan berdiri di dalam kamar mandi namun tidak mandi.
Dia hanya melihat ke segala penjuru kamar mandi yang terlihat kecil itu. Dia tidak habis pikir mereka bisa mandi di kamar mandi sekecil itu. Jangankan bathtub atau shower, kaca saja tidak ada di sana. Mandi gak ya? Mana airnya dingin banget. Tapi kalau gak mandi risih juga. Gimana ini? Gumamnya. Akhirnya dengan terpaksa Raihan hanya membasahi rambutnya saja tanpa mandi sedikit pun. Dia juga tidak mengganti pakaiannya di kamar mandi itu. Di sisi lain, tepatnya di dapur tempat Bu Kades memasak, Indah dengan cerianya membantu sang ibu memasak sejak pagi. Dia yang jarang sekali masuk ke dapur, entah kenapa hari ini begitu rajin. Sampai Jenny sang kakak terheran-heran dengan adiknya itu. Indah, tumben banget kamu sejak pagi udah di sini. Biasanya masih di dalam kamar. Kau tegur sang kakak. Kan kamarku dipakai sama mereka. Terus mana bisa aku gak bantuin kalian kalau ada cowok ganteng di rumah ini? Ya siapa tahu Tuan Raihan mau cari istri kedua gitu. Aku juga gak jelek-jelek amat. Dulu saja aku lebih cantik dari Nisa. Ujar Indah. Has, jangan gitu. Mana mungkin Tuan Raihan mau sama gadis sepertimu. Lihat tuh Nisa. Dia jauh lebih cantik darimu sekarang. Ujar Jenny. Mbak, kan Mbak tahu dulu yang dijuluki kembang desakan aku bukan Nisa. Kecantikanku jauh di atas dia. Ujar Indah. Ya itu kan dulu. Kalau sekarang kamu bagaikan langit dan bumi kalau dibandingin sama Nisa. Ujar Jenny. Itu karena dia pakai perawatan yang mahal. Pasti skincare sama perawatan lainnya jutaan makanya bisa secantik itu. Aku juga bisa lebih cantik dari dia kalau perawatan yang sama. Ujar Indah. Kalian jangan gosipin mereka. Gak enak kalau mereka sampai dengar. Nanti dikira Indah naksir sama suaminya Nisa. Ujar Bu Kades. Bu, aku emang naksir sama dia. Siapa coba yang gak naksir sama orang seganteng dan setajir dia? Kalau disuruh jeti simpanannya juga aku mau. Ucap Indah. Jangan bikin malu keluarga kamu Indah. Cari lelaki yang belum punya istri saja. Jangan ganggu mereka. Kau tegur sang ibu. Iya Bu, iya. Gitu aja dimarahin. Gumam Indah. Tak selang lama, Raihan memutuskan untuk keluar dari kamar mandi. Tuan sudah selesai mandi. Kelihatan seger banget ya kalau lihat Tuan abis mandi gini. Ujar Indah tanpa malunya. Saya permisi. Raihan langsung pamit tanpa memperdulikan ucapan Indah. Is, sombong banget sih. Gak ada senyumnya sama sekali. Gerutu Indah. Raihan langsung pergi menuju kamar yang dia tempati. Di dalamnya terlihat sang istri yang sedang membereskan koper mereka. Mas sudah mandi? Kok gak ganti baju? Tanya Anissa. Kak Jeti mandi. Airnya dingin banget. Mana gak ada shower atau bathtub lagi. Gak higienis banget tempatnya. Ujar Raihan. Ya ampun. Aku lupa suamiku ini harus pakai air hangat kalau mandi. Gak sudah. Aku pinjam kompor Bu Kades dulu saja ya buat mandi mas. Ujar Anissa. Gak usah, aku gak mandi saja. Ujar Raihan. Maaf ya mas, aku nyusahin mas Ray. Ujar Anissa. Jangan ngomong seperti itu. Kamu gak pernah nyusahin aku. Lagian aku saja yang gak pernah ke tempat kayak gini. Ujar Raihan. Kita mau cari makan di mana? Oh ya, itu oleh-oleh sekoper yang kamu bawa mau dibagiin kapan? Tanya Raihan lagi. Iya aku sampai lupa. Ya udah kita ambil dulu makanan itu. Biar kita minta tolong sama Bu Kades buat bantu bagiinnya. Ujar Anissa. Apa gak ngerepotin mereka? Tanya Raihan. Gimana ya? Kalau kita yang bagiin, pasti akan memakan waktu yang lama. Kita juga harus segera ke rumahku biar gak nginep lagi di rumah ini. Ujar Anissa. Ya sudah, terserah kamu saja. Ayo kita keluar. Sini biar aku yang bawa kopernya. Ujar Raihan yang mengambil alih koper di depan Anissa. Raihan dan Anissa keluar kamar dan menemui Pak Kades yang sedang mengobrol bersama anak buah Raihan. Lendi yang melihat bosnya membawa koper, langsung berdiri dan menghampiri sang bos untuk mengambil alih koper itu. Masukin ke mobil. Titah Raihan. Tuan mau ke rumah Nak Nisa sekarang. Lebih baik kalian sarapan dulu saja di sini. Ibu sudah memasak banyak makanan untuk kalian. Ujar Pak Kades. Begini Pak, kami minta maaf kalau sudah merepotkan Bapak.
Tapi kami harus segera ke rumah itu agar kami bisa tenang. Untuk sarapan, kami bisa makan di warung saja. Warung makan Putri masih jualan kan, Pak? Ujar Anissa. Warung Putri memang masih jualan. Tapi Bapak sarankan lebih baik kalian makan di sini saja. Kasihan Ibu udah masak banyak nanti malah gak habis kalau kalian gak ikut makan. Ujar Pak Kades. Leihan dan Anissa merasa tidak enak hati untuk menolaknya lagi. Akhirnya mereka makan di rumah Pak Kades bersama-sama. Karena ruang makan yang sempit, membuat Pak Kades menjadikan ruang tamu menjadi tempat untuk makan. Mereka semua berkumpul dengan duduk lesehan di atas karpet. Silahkan tuan-tuan, ini semua kami yang masak. Dijamin rasanya sangat enak. Ujar Indah dengan percaya dirinya. Lalu tanpa diminta, Indah mengambilkan piring dan nasi beserta lauk pauknya lalu diserahkan pada Raihan. Membuat semua orang melongo melihat kelakuan gadis itu. Anissa saja dibuat heran dengan kelakuan Indah yang dengan beraninya menyiapkan makanan untuk suami orang. Terima kasih sudah perhatian. Tapi maaf Indah, suami saya tidak makan udang. Biar saya saja yang makan makanan ini. Ujar Anissa sembari mengambil alih piring yang sudah penuh itu. Indah yang mendengar perkataan itu seketika langsung tersenyum kikuk karena merasa sangat malu. Dia merutuki kecerobohannya yang tidak menanyakan terlebih dahulu apa yang ingin dimakan oleh Raihan. Anissa mengangkat piring kosongnya dan mengambilkan nasi beserta lauk pauknya untuk sang suami. Sebagai istrinya, Anissa paham apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak bisa dimakan oleh suaminya. Jadi, dia hanya mengambil satu jenis sayur dan satu lauk. Lalu dia menyajikannya di depan sang suami. Ayo, semuanya juga ikut makan ya. Bila perlu habiskan semuanya. Jangan sungkan-sungkan. Ini semua istri saya yang masak khusus untuk kalian. Jadi, makanlah yang banyak. Ujar Pak Kades. Terima kasih Pak. Ini kami terima dengan senang hati. Ujar Anissa sembari tersenyum. Mereka semua makan bersama-sama tanpa sepatah kata pun terucap. Mereka fokus dengan makanan yang ada di piring masing-masing. Berbeda dengan Anissa yang merasa tidak nyaman karena sejak tadi Indah selalu mencuri pandang pada suaminya. Meskipun Raihan tidak mengetahuinya, namun itu terlihat jelas oleh Anissa. Apalagi posisi Indah yang duduk di seberang Raihan semakin membuat gadis itu leluasa melirik Raihan. Anissa buru-buru menyelesaikan makanannya agar bisa segera membawa sang suami pergi dari rumah itu.